Shalom saudara, jumpa lagi di Renungan Singkat Gerbang Pemulihan. Waktu yang lalu kita berbicara tentang panggilan, dan kali ini saya akan melanjutkan lagi masih terkait dengan panggilan, bahwasanya kita harus memastikan apakah kita ada di dalam panggilan Allah atau kita hanya rasa-rasa aja berada di dalam panggilan Allah. Dan kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya supaya kita benar-benar bisa masuk ke dalam panggilan atau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan kita Yesus. Saya berharap dengan sharing ini kita semua bisa mengalami Kristus di dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar masuk dalam panggilan yang sesungguhnya. Kita ambil ayatnya dari 2 Petrus 1 ayat ketiga sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, di sini dikatakan ketika kita terpanggil karena pengenalan kita akan Tuhan, maka kita akan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mengambil bagian artinya melakukan satu bagian sebagai tubuh Kristus, melakukan satu tugas ilahi. Nah, tidak ada satu orang pun yang tidak masuk untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sebenarnya setiap orang, setiap kita ada tugasnya masing-masing. Nah, itu tujuan supaya kita teguh dengan panggilan kita dan kita bisa melakukan bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kalau kita hanya melakukan bagian dalam kodrat ilahi sebagai pelayan-pelayan gereja, belum tentu itu benar-benar bagian dalam kodrat ilahi sesungguhnya sebelum kita melewati step-step ini. Jadi bagaimana kita bisa berjumpa dengan Kristus, mengenal dengan Kristus dengan berhasil? Di sini diajarkan yang pertama adalah ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, dan ketika kita berkata bahwa dosa kita sudah diampuni, kita terima itu dengan iman kita. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Di sini dikatakan kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha
untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ada perbuatan-perbuatan baik yang harus terus kita lakukan. Setelah itu, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ketika kita terus melakukan perbuatan baik, kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, rajin merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan memperoleh pengetahuan ilahi. Kita akan mengerti banyak hal. Tidak berhenti sampai di situ. Kita masuk dan kepada pengetahuan lebih lagi, masuk lebih lagi penguasaan diri. Karena kita mengerti, kita bisa menguasai diri kita sedemikian. Dan kepada penguasaan diri, ketekunan. Terus menerus, tekun. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Kesalehan adalah hidup kudus, hidup yang berbeda dengan cara-cara hidup dunia. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Ujung-ujungnya adalah kasih. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah ini saudara, jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tetapi iman yang terus diperjuangkan dengan level-level seperti yang kita baca tadi, iman itu melahirkan kasih. Ya, iman yang dikerjakan itu melahirkan kasih. Kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Jadi akan lahir kasih yang benar-benar itu dari Tuhan. Nah, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah kunci ketika iman yang di dalam kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan itu menjadi kasih, maka berarti pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus itu berhasil. Kita dibuat menjadi giat dan berhasil. Artinya kita berjumpa dengan Kristus di tengah-tengah perjuangan kita untuk melakukan semua step ini. Nah, kalau saudara berkata bahwa aku mengenal Tuhan Yesus, tetapi saudara tidak melakukan ini, hanya punya iman, saudara tidak punya perbuatan atau yang ujungnya kasih, di sini dikatakan barang siapa tidak memiliki semuanya itu ia menjadi buta dan picik. Jadi saudara itu buta dan picik kalau saudara tidak lakukan ini. Tidak bisa orang mengatakan aku punya iman, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan iman itu. Nah saudara, itu yang bisa sampaikan terkait dengan panggilan yang waktu yang lalu sudah saya sampaikan, supaya saudara menjadi berhasil di dalam pengenalan akan Kristus Tuhan kita. Dan endingnya dengan demikian, kepada kamu, kepada kita semua akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Panggilan surgawi adalah menjadi anggota kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya rindu setiap kita, siapapun saudara, dimanapun saudara berada, setiap kita yang menyebut diri Kristen, kita akan masuk ke sini. Kita akan benar-benar menerima karunia hak penuh memasuki kerajaan kekal. Puji nama Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Tuhan Yesus memberkati.